Halo teman-teman alur film, kali ini kita akan mereview sebuah alur film yang berjudul Blackwater Abyss. Film ini dirilis pada tahun 2020 yang dibintangi oleh Amalie Golden, Anthony Jasper, Benjamin Hotis, Jessica, dan Lucky Michael. Film ini mengisahkan pasangan pecinta petualangan yang meyakinkan teman-teman mereka untuk menjelajahi sistem gua terpencil yang belum dipetakan di hutan Australia Utara. Dengan badai tropis yang mendekat, mereka meluncur ke mulut goa, tetapi ketika goa mulai banjir, ketegangan meningkat saat kadar oksigen turun dan teman-teman mereka terjebak. Tanpa sepengetahuan mereka, badai juga membawa makhluk berbahaya yang memburu mereka. Seperti apa filmnya? Mari kita sampaikan alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang pria dan wanita Jepang sedang berdebat soal GPS yang membawa mereka tersesat di dalam hutan. Karena si pria terlalu emosi, akhirnya dia pun pergi meninggalkan si wanita tersebut. Belum lama terdengar jeritan pria tersebut meminta tolong. Tanpa lama wanita ini bergegas mencarinya, namun naas wanita ini terjatuh di dalam lubang yang dalam. Dan di situ sudah ada buaya besar yang siap untuk menyantapnya. Dan film pun dimulai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Eric sedang kebingungan mencari ponselnya di dalam tas. Dan kita diperlihatkan istrinya yang sedang di dalam toilet bernama Jen. Tampaknya Jen sedang mengecek ponsel suaminya tersebut. Kemudian datanglah kedua temannya, sepasang suami istri yang bernama Victor dan Yolanda. Singkat cerita, mereka menuju suatu kafe dan bertemu dengan teman Eric yang bernama Cass. Cass adalah seorang pecinta alam. Di sana mereka berbincang santai dan terlibatlah suatu percakapan yang dimana Cass menceritakan suatu tempat yang belum pernah dijelajahi manusia. Semua begitu berantusias kecuali Victor. Kemudian di meja bar, Jen dan Yolanda sedang bercerita. Yolanda bercerita kepada Jen kalau dia sedang mengandung. Keesokan harinya mereka berlima berangkat menuju tempat yang diceritakan oleh Cass. Cass mengatakan kalau dia mengetahui tempat itu saat ikut melakukan pencarian dua turis Jepang yang hilang di area sana. Di sungai yang panjang, Yolanda tak sengaja melihat seekor buaya dan memotretnya. Cass berkata, mereka memang selalu ada dan susah untuk hilang. Dan akhirnya mereka telah sampai ke tempat yang dituju, yaitu sebuah lubang besar di dalam hutan. Perlahan dengan pasti mereka mulai turun dengan hati-hati. Saat menjelajahi goa, mereka menemukan sebuah bangkai seperti rusa atau kambing. Namun mereka tampaknya biasa saja, tidak ada yang bingung atau mempertanyakannya. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tibalah mereka di sebuah kawah air hitam. Mereka senang bukan main dan mulai berteriak gembira. Eric yang sudah tidak sabar segera turun ke dalam air yang dingin tersebut. Beralih keluar goa, terlihat langit mulai hujan dan badai terjadi. Air yang mengalir begitu deras. Kembali ke sini dalam, mereka masih begitu menikmati keindahan alam yang ada di dalam goa tersebut. Sampai suatu ketika tiba-tiba air yang begitu banyak masuk menyapu mereka hingga terombang-ambing. Dengan sekuat tenaga dan bekerja sama, mereka berlima berhasil selamat. Mereka tahu kalau mereka terjebak di dalam goa itu. Air semakin meninggi dan akan menenggelamkan tempat itu. Untuk itu Eric berniat mencari jalan keluar. Tapi Jen melihat sesuatu di dalam air. Eric tetap bersikeras untuk mengajak mereka turun ke bawah mencari tas Cass yang hilang saat diterjang air. Di saat itu, Victor menemukan tasnya Cass. Namun, Victor diserang oleh seekor buaya raksasa. Kemudian muncul jasad tanpa kepala yang mereka kira itu Victor. Namun beberapa detik, Victor muncul dari dalam air dan masih bergelut dengan buaya tersebut. Beruntung buaya itu memuntahkan Victor dengan luka gigitan di bagian perut yang cukup fatal. Mereka menunggu dan terus menunggu, hingga Eric memutuskan untuk berenang mencari jalan keluar dan mengajak Cass bersamanya. Cass sempat menolak, namun akhirnya Cass mau juga ikut mencari jalan keluar. Eric dan Cass berenang mencari jalan keluar dan mereka bertiga menunggu di sana. Namun di sini Yolanda berada berbeda posisi dengan Jen dan Victor. Posisi mereka berhadapan. Victor mulai sekarat dan sesak nafas. Alat bantu sesak nafas berada di tas Yolanda. Untuk itu Jen meminta Yolanda untuk melemparkan ke tempatnya. Namun sial lemparan Yolanda itu tidak sampai, mengharuskan Yolanda untuk turun ke dalam air mengambilnya dan segera menyelamatkan suaminya. Saat berenang, buaya itu muncul di hadapan Yolanda. Namun beruntung Yolanda dapat sampai ke tempat Victor. Kita kembali ke Eric dan Cass.
yang menemukan jalan pertama mereka masuk. Mereka coba menyelam untuk melihat jalannya, namun ternyata jalan yang dilalui tertutup oleh batu besar. Mereka memutuskan untuk kembali ke tempat mereka bertiga menunggu. Di tengah menyelam, kaki Eric terkilir batu dan membuatnya tertinggal dengan Cash. Saat Cash sadar bahwa Eric tidak bersamanya, di saat itu juga Cash didatangi oleh buaya tersebut. Naas, Cash harus tewas di mangsa buaya tersebut. Eric telah sampai ke tempat Jen dan berkata Cash telah tewas. Di tengah ketegangan yang dihadapi, air semakin naik dan sebentar lagi akan menenggelamkan tempat mereka berpijak. Mereka sadar kalau mereka harus cepat mencari jalan untuk keluar. Di saat itu juga buaya terus muncul dan terus meneror mereka. Di tengah sekaratnya Victor, Yolanda mengungkapkan kalau ia sedang hamil dan Victor akan menjadi seorang ayah. Jen menemukan arah angin di sebelah lorong kiri. Eric dan Yolanda segera menelusuri lorong tersebut, meninggalkan Jen dan Victor untuk sesaat. Yolanda berkata kepada Eric bahwa dia sudah mengatakan kepada Victor kalau dia sedang mengandung. Eric tampaknya tidak menjawab Yolanda. Kembali ke Jen dan Victor, Victor bercerita soal penyakit mandul yang dideritanya kepada Jen. Ia masih merasakan suatu keajaiban karena Yolanda kini mengandung anaknya. Jen yang membuka file foto di kamera Eric begitu terkejut melihat foto Eric yang begitu mesra bersama Yolanda dan membuat Jen menangis. Air semakin tinggi, buaya muncul menerkam Victor, namun berhasil ditarik Jen ke atas. Bersamaan itu Jen melihat tas Cash yang mengapung di air, dan Jen segera turun untuk mengambilnya. Saat naik ke atas, Jen tersandung dan membuatnya pingsan, menjadikan kesempatan buaya itu untuk melahap Jen. Victor dengan keterbatasan tenaganya menyelamatkan Jen, dan akhirnya Victor yang tewas. Eric dan Yolanda telah kembali dan memberitahukan Jen kalau jalan tersebut buntu. Di sini Jen juga berkata Victor telah tiada. Jen yang masih emosi karena mengetahui suaminya dan Yolanda berselingkuh hanya bisa marah dan menyalahkan mereka berdua. Perlu diketahui bahwa Jen sebenarnya juga mandul, sama seperti Victor. Dengan kata lain, anak dalam kandungan Yolanda adalah hasil dari Eric. Di tengah perdebatan, Jen melihat cahaya di dalam pusaran air. Mereka menerka kalau itu adalah jalan keluarnya. Mereka bertiga bergegas turun dan berenang untuk masuk ke dalam pusaran air. Namun, buaya itu datang dengan cepat. Di sini Eric berkorban dengan menjadi santapan buaya lapar itu. Ini sisa Yolanda dan Jen masuk ke dalam pusaran air yang membawa mereka ke suatu tempat. Dan ternyata tempat itu adalah sarang buaya. Yolanda dan Jen bergegas keluar lewat celah atas. Dan keluarlah mereka ke tepian sungai. Betapa senangnya mereka karena telah lolos dari maut dan menginjak daratan. Tiba di mobil, Yolanda menyampaikan permintaan maafnya yang ditolak oleh Jen. Di ending, Jen yang mungkin masih bersedih melamun dalam mengendarai mobilnya dan mengakibatkan mobil oleng dan masuk ke dalam sungai. Mereka panik dan segera keluar dari dalam mobil karena buaya sudah datang. Jen yang berada di depan Yolanda segera berenang ke daratan dan menembak buaya itu. Tapi tembakan meleset berkali-kali hingga saat buaya hampir memakan Yolanda. Tembakan terakhir Jen melumpuhkan buaya tersebut dan film pun tamat. Oke, untuk film ini menurut saya sangat bagus dan berhasil menciptakan ketegangan yang luar biasa di setiap detiknya. Audio dan video visual yang ditampilkan sangat memanjakan mata setiap orang yang menontonnya. Dan tiba di kata akhir, saya Erwin mengucapkan terima kasih sudah berkunjung ke alur cerita channel yang kami sajikan. Tinggalkan jejak subscribe kalian agar kalian bisa menikmati alur cerita film berikutnya.